Subhanahu wa taala. Siang ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita kembali dalam agenda mingguan adik-adik sekalian. Sungguh bahagia kalian bisa hadir di tempat ini, di majelis yang mulia, dalam rangka menuntut ilmu. Apalagi ilmu yang kalian tuntut adalah ilmu syariah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menjalani sebuah jalan, di jalan itu dia ingin menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan para penuntut ilmu menuju surga. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, "Innal malaikata laqadau ajnihataha ridwan li talibil ilmi." Sesungguhnya malaikat akan membentangkan sayapnya karena ridho akan orang-orang yang menuntut ilmu. Bahkan yang lebih dahsyat lagi dalam sebuah hadis yang artinya orang-orang yang menuntut ilmu memiliki keutamaan, di antaranya adalah akan didoakan oleh para malaikat hatta al-huta fil bahri, bahkan sampai ikan-ikan di laut ikut mendoakan orang-orang menuntut ilmu. Makanya ketika kita bermajelis disunahkan untuk berdoa dalam hati. Ya, berdoa dalam hati, doa apa saja yang terbaik untuk kita semua. Karena di tempat mulia seperti ini ada malaikat-malaikat yang hadir bersama kita menuntut ilmu, dan mereka akan mengaminkan doa-doa para penuntut ilmu. Silakan. Kemudian mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa tercurahkan kehadirat Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang masih muda ini banyak-banyak berdoa. Mudah-mudahan kita hidup dan kita beraktivitas itu semuanya sesuai, atau paling tidak kita mengikuti apa yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena sungguhnya tiada teladan yang baik yang pernah hadir di dunia ini kecuali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, adik-adik yang Allah muliakan, siang hari ini sebenarnya materinya adalah apa itu kira-kira? Tadabbur Quran ya. Sejujurnya kami beberapa jam yang lalu baru dihubungi oleh pengajar Ustaz Umar ya, pengajar tadabbur. Sekalian ingin kami sampaikan salam beliau kepada adik-adik semuanya. Mohon didoakan karena kemarin tindak lanjut dari pendaftaran mereka di Universitas Ibnu Khaldun untuk program pasca sarjana S2. Di antara 3 guru kita yang mendaftar, alhamdulillah dari 3 Ustaz Umar yang diterima. Karena kebetulan yang menguji juga Ustaz Adia, jadi sudah saling kenal. Ini kok 3 orang mendaftar semua, pesantren bisa kosong gitu ya. Jadi kalau 3-3-nya diterima, nanti nggak ada lagi dosen yang ngajar di atas. Jadi katanya Ustaz Umar aja putusan. Ya, beliau nggak bisa hadir dan beliau menanyakan ke saya, ya, dalam beberapa menit untuk saya siapkan materi yang seperti beliau ajarkan. Tadabbur mungkin terlalu singkat ya waktunya, karena kita mengajar ini bukan sesuatu yang instan, kita perlu persiapan. Kenapa? Apa yang kita ajarkan itu akan menjadi 2. Yang pertama, jariyatul su wa jariyatul khair. Kalau yang kita ajarkan itu baik, bersyukur kepada Allah. Karena siapa yang kita ajarkan, diajarkan ke orang lain, kemudian yang kita ajarkan mengajarkan lagi kepada orang lain, itu namanya amal jariyah. Amal jariyah ada 2. Ada yang bagus, ada yang buruk. Beruntung kita ketika amal jariyah yang kita ajarkan itu adalah amal jariyah yang baik, karena kita tinggal memanen pahalanya. Nah, kalau sebaliknya jariyah susu yang kita ajarkan, maka yang kita panen bukanlah pahala, tetapi apa? Dosa. Ya, insya Allah siang ini saya akan bersama adik-adik sekalian, kita akan belajar bahasa Arab. Ya, kita akan belajar bahasa Arab. Ini saya pernah sampaikan materi bahasa Arab yang akan saya sampaikan ini karena beberapa bulan yang lalu, ya, itu
pernah saya sampaikan. Tapi kayaknya ini orang-orang yang baru ya. Cuma 2 kayaknya nih peserta yang pernah hadir ketika saya sampaikan. Iya, Mbak siapa sih yang di pojok ini? Apa namanya? Mas Rian ya. Kemarin pernah hadir ya. Ini cuma mukadimah, saya akan singkat. Di sini pesertanya ada berapa orang? 15. Saya bagikan bukunya. Masih panas kalau fotokopi. Isinya kalau beritahu. Nanti yang kurang itu ya. Ini rata-rata SMA ya, SMP juga sebagian ada. Di sekolah kalian belajar bahasa Arab nggak? Nggak belajar. Bahasa Al-Quran bahasa apa ya kira-kira? Al-Quran yang kita pegang sehari-hari bahasa apa? Bahasa Arab. Terus kita dilahirkan beragama apa? Islam, ya. Orang Islam itu bukan lagi sunnah ya, wajib bisa bahasa Arab. Ya, itu kita bahas di sini sebagai mukadimah. Bayangkan kira-kira kalau kita sholat, kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah gitu ya. Tapi kita nggak paham artinya. Tapi insya Allah di sini paham semua. Rabbana atina itu artinya apa kira-kira? Coba. Atau doa yang paling mudah yang saya yakin semuanya hafal. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa artinya kira-kira? Rabbi artinya apa? Oh ya Allah. Gak ada kata Allah di situ. Mana ada kata Allah? Tunggu, Rabbi artinya apa? Ya Allah, mana gak ada kata Allah? Kalau Allahumma baru ya Allah. Rabbi artinya apa? Rabbu, Tuhanku, ya, Tuhanku. Rabbi karena ada kata ya di situ. Rabbi ilfirli, apa artinya ilfirli? Ilfirli, ampunkan dosaku, ya, ilfirli, Rabbi ilfirli. Wa artinya apa? Dan liwalidayya, juga kedua orang tua. Rabbi ilfirli wa liwalidayya warhamhuma, dan sayangilah. Siapa yang disayangi? Mereka berdua. Di situ ada huma, warhamhuma. Ya, huma itu 2. Mereka berdua. Kama, sebagai mana? Rabbayani, mereka telah. Rabbayani shaghira. Shaghira artinya apa? Kita sampai di sini semuanya udah bisa bahasa Arab. Terima kasih. Jadi Robbi itu artinya Tuhanku, bukan ya Allahku. Oke, saya kasih judul bahasa Arab mudah, indah, luas dan mencerdaskan. Karena sebenarnya kita tertipu, khususnya akhir-akhir ini ya, yang selalu dikompor-komporkan itu bahasa Inggris gitu ya. Kalau yang masuk pesantren beruntung dua-duanya dapat, bahasa Arab bisa, bahasa Inggris bisa. Karena di pesantren sisinya ya, 2 minggu bahasa Arab, 2 minggu bahasa Inggris untuk beberapa pesantren. Oke, kalian hidup di lingkungan luar, ya. Tidak juga saya paksakan masuk pesantren, tidak. Ya, masuk pesantren itu pilihan sendiri. Berat ya, 6-7 tahun di pesantren terkurung, penjara suci, waduh berat. Ya, dengan pertemuan yang cuma beberapa bulan sekali, yang kita usahakan. Karena ada kaidah mengatakan, ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Apa-apa yang tidak bisa dicapai semuanya dan jangan sampai ditinggalkan. Ya, jangan sampai ditinggalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat. Nah, ini ada tanggalnya. Berarti beberapa bulan yang lalu kira-kira Maret. Sekarang udah bulan apa? Ini materinya saya sudah sampaikan sekitar 6-7 bulan yang lalu. Tapi karena perlu penting untuk kalian, sekitar 15 menit. Ringkas. Ini, kenapa kita harus mempelajari bahasa Arab? Why learn? Oke.
Keunggulan bahasa Arab menurut Al-Quran. Jadi sebenarnya begini, adik-adik, sambil kita belajar bahasa Arab, ya saya kaitkan sedikit dengan kehidupan kita ya. Kita hidup sebagai seorang muslim tidak boleh terpisah dengan Al-Quran dan hadis. Nah, adik-adik kalau mau berbuat sesuatu, mau bikin sesuatu, diajak sama temannya atau diapain, lihat dalam Al-Quran ada nggak perintah seperti itu? Dalam hadis ada nggak perintah seperti itu? Sekarang kita belajar bahasa Arab. Ini siapa sih kira-kira yang perintahkan kita belajar bahasa Arab? Lihat, mau lihat di kitab mana? Karena kita orang muslim, yang kita lihat kitab Al-Quran, bukan Injil, bukan Taurat, bukan kita perjanjian lama, perjanjian baru. Masya Allah, kadang terima kasih. Mudah-mudahan diberikan secepatnya. Oke, kita lihat di Al-Quran. Al-Quran berfungsi sebagai sumber informasi dan ilmu. Lihat, Al-Quran berfungsi sebagai sumber informasi dan ilmu. Bahkan Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, jika kalian ingin mencari ilmu masa lalu dan masa depan, ya, bukalah Al-Quran. Pelajarilah Al-Quran. Dalam Al-Quran sudah ada bercerita tentang kiamat, ya, sudah ada bercerita tentang hari akhir, sudah ada cerita tentang kisah-kisah orang-orang yang telah hidup sebelum kita, ya, kita singkat. Kemudian yang kedua, Al-Quran juga mencerdaskan. Kenapa mencerdaskan? Subhanallah, karena seluruh aturan-aturan yang ada dalam Al-Quran, huruf-huruf Al-Quran itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kayaknya harus praktek biar terasa. Semuanya hafal program Binas? Hafal ya? Yang tidak hafal katakan? Hafal insyaallah. Oke. Teman-teman yang baca program Binas, sebutkan dengan suara. Coba program Binas, saya kasih waktu 1 menit. Semuanya, secepat mungkin. Saya contohkan. Sebut saya kalau salah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Program Binas, malikin nas, ilahin nas, bisyarah subhanahu wa ta'ala. Agak lambat sedikit ya. Coba contohnya seperti itu. Sama-sama semuanya. Kalau ada yang salah berarti kurang lancar ya hafalannya. Oke? 1, 2, 3. Dasar duluan. Belum sampai. Oke, belum terlalu cepat. Cepat lagi. 1, 2, 3. Baru 13 detik. 13 detik ya, 13 detik. Sekarang coba lagu TK yang paling terhafal apa kira-kira? Balon. Saya nggak hafal juga suka yang paling mudah. Langit mas ya, balonku aja nggak apa-apa. Yang kedua hafal ya, balonku. Hafal balonku. Iya nggak hafal ini, soalnya balonnya nggak ada. Buatnya masih banyak. Kita bedanya mas. Pak, boleh pindah nggak? Kalau pindah banyak. Enggak, kalau di kamarnya di kursi nggak bisa. Tapi kursi bisa. Lagi diambil sama kita sih. Berarti main juga. Main lagi makan ya. Coba di sini. Oh ya udah. Punya aja yang kayak gulung. Apanya? Sambungnya aja di gulung. Kemudian kita latihan aja ya. Mau. Beneran. Ada di bawah bisa katanya bapaknya ini di sekolahnya susah nggak? Susah katanya di.
disebut jinas. Sastra Arab disebut jinas. Jinas itu setiap akhir-akhir kata, akhir-akhir ayat itu selalu hurufnya sama. Ulang bin nas huruf apa? Huruf apa? Ada yang bilang sin, ada yang bilang s, ada yang belum ada yang benar. Ulang bin nas huruf apa? Sin. Huruf sin 100 untuk ibu yang di belakang. Gimana nih? Ulang bin nas huruf apa yang terakhir? Sin. Huruf sin ya, tidak pakai titik. Malikin nas huruf apa? Sin. Sin. Banyak. Lihat. Lanjut. Ilahin nas huruf apa? Sin. Lihat. Qul a'udzu birabbin nas. Huruf yang terakhir dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir sama. Betul nggak? Betul. Jadi baca Quran itu enggak. Ini kita nggak tadabbur ya. Ini kita cuma belajar bahasa Arab. Jadi dari sisi sastranya. Kalau kemarin dari angle tadabburnya, yang ini dari sastra Arabnya insyaallah. Lihat. Nah, tadi saya sudah bilang, coba kita hafalkan balon pada 5. Semuanya hafal ya? Sekarang praktekkan secepat mungkin, lebih cepat dari hafalan Qul a'udzu birabbin nas. Yang itu yang kalian fotokopi bukunya ini sebenarnya. Saya belum sempat kemarin beli banyak, saya cuma beli 1. Dan ini yang saya pikir lebih bagus untuk teman-teman, karena kita bertemunya 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali ya. Dan ini saya pikir insya Allah lebih bagus. Yang bisa hafal balon pesantren terakhir dan secepat mungkin, tidak ada yang salah, saya kasih ini. Ya, tapi habis dia aja baru diambil. Yang jujur harus benar. Salah satu huruf, satu ini salah. 1, 2, balonku. Kayaknya masih ada 2 baris lagi ya. Ya, ada. Masih 2 baris lagi. Ulang. 1, 2, 3. Yang bisa katanya, yang jujur. Jadi yang katanya nggak apa-apa seperti itu jadi. Ini yang baru datang, mohon maaf ya, pelajarannya bukan belajar nyanyi. Karena kalau sekarang bukan guru nyanyi, bukan. Coba. Yang mau. Ada 1 orang. Yang mau buku nih dikasih gratis. Nih sama pengajarnya lagi. Mau nggak? Dia pulang ini ada di Silakan. 1, 2, 3 yang mau. 1, 2, 3 1 orang. Yang berani. Rasa mau tuh. Oke, intinya bisa nggak? Bisa nggak kira-kira? Oh, yang bilang bisa coba praktekin. Coba praktekin. Yang lain perhatikan. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi Pulau Prabinas ya. 1, 2, 3. Ada yang salah? Angkat tangan yang salah. Nanti biasa telepon guru ngajinya. Dia suruh belajar nih. Berarti alhamdulillah lancar ya. Oke. Terus kira-kira akhwat, pelajarannya apa kira-kira? Kok Pulau Prabinas bisa lancar, terus balonku ada 10 nggak lancar? Kenapa? Padahal yang kalian hafal pasti balonku sebelum Pulau Prabinas, betul nggak? Ya karena kita orang Indonesia sebelum masuk TPA masuk TK dulu kan, betul nggak? Yang goyang-goyang kepala. Ya, yang goyang kepala coba. Kesannya apa kira-kira? Pesannya apa kira-kira? Kok Pulau Prabinas bisa lancar secepat itu ya? Walaupun taksinya juga ditabrak ya. Tapi kok balon pada 5 nggak bisa gitu? Nggak tahu emang dari lisannya aja. Dari lisannya. Yang berikan kita lisan siapa? Allah. Subhanallah. Yang ikhwannya? Yang baju hijau, yang paling gendut. Ayo, Ini berbisik lagi. pelajarannya dari sisi orang umum melihat ya. Coba kira-kira apa? Oh, kalau dari dia lihat dari sisi sastranya gitu. Katanya SS-nya gitu ya. Berdinas S-Sin. Ya nggak apa-apa. Tapi sekali lagi aku harus mencerdaskan. Orang-orang yang sudah hafal Quran, apalagi hafal Quran 30 juz, ya, karena begini, saya juga kasihan sebenarnya sekarang. Kok nggak ada wali murid, orang tua itu yang masukin anaknya ke pesantren gitu. Soalnya ya, di pesantren kita sarungan, untuk badan cuma itu, enggak. Emang orang masuk pesantren cuma akhirat doang, enggak.
banyak teman yang masuk pesantren dan hafal 30 juz, ketika dia lanjut kuliah di kedokteran sudah mudah. Kemana-mana aja mau ke IPA, IPS karena Qurannya udah kuat. Jadi kalau bicara kedokteran ayatnya apa gitu, ininya apa udah ada semuanya. Jadi Al-Quran itu memudahkan, mencerdaskan lagi. Ya, coba kalian hafal Quran, beda dengan kalian menghafal lagu Indonesia Raya pastinya. Hafal Quran dapat pahala, 1 huruf berapa? 10. Hafal lagu Indonesia dapat pahala nggak? Lanjut. Ini karena singkat, sudah jam 3. Yang penting-penting saja. Nah, tadi dari Al-Quran ya. Pertama Al-Quran bilang apa? Kenapa kita harus baca bahasa Arab? 1, kenapa? Al-Quran mengatakan bahasa Arab berfungsi sebagai sumber informasi dan ilmu. Informasinya gimana? Kalau kita baca di surah Yusuf, itu semuanya kisah. Jadi secara detail kita mau tahu kisah Nabi Yusuf ada di Al-Quran. Di juz 12, surah Yusuf. Satu surah Allah sediakan untuk kita umatnya hanya untuk kisah Nabi Yusuf. Lebih enak kalau paham bahasa Arabnya, nggak baca terjemahan. Karena kalau baca terjemahan kita nggak dapat pahala. Betul nggak? Jadi kalau bahasa Arabnya dibaca, insya Allah berpahala. Yang kedua, bahasa Arab menurut Al-Quran kenapa? Berfungsi sebagai mencerdaskan. Dalilnya ada. Jadi ini bukan kata Kak Usman, tidak. Ini kata Allah. Ya, ini kata Allah, Tuhan kita semua. Nabi Muhammad dalam hadis Rasulullah menyampaikan, Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, nah, cintailah bahasa Arab karena 3. Ta'allamul lughatal arabiyyah li 3. Li'anni arabiyyun, karena sungguh saya orang Arab. Kemudian yang kedua, li'anna al-Qur'ana lughatul Qur'an. Li'anna lughatal arabiyyah lughatul Qur'an. Karena bahasanya Al-Qur'an itu adalah bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, bahasa orang surga adalah bahasa Arab. Tapi jangan kecewa dulu. Jangan kecewa dulu ya. Jadi orang asing surga. Jangan kecewa dulu. Masuk surga aja walaupun kita nggak bahasa Arab sudah syukur. Ya. Sudah diajarin. Dalam sebuah hadis dikisahkan orang yang terakhir masuk surga itu, ya, bersyukurnya seperti orang yang kehilangan apa? Kehilangan kendaraan di tengah gurun pasir yang sangat luas. Kemudian dia ketiduran di bawah pohon yang sangat rindang, dan ketika dia buka matanya, tiba-tiba kudanya sudah ada depan mata. Bagaimana kira-kira bahagianya gitu? Ya, walaupun di antara surga, isinya sudah di surga. Ini yang 3, tidak boleh ditafsirkan macam-macam, tidak boleh kita takwilkan dengan akal kita, tidak. Ini sudah keistimewaan Allah kepada hambanya, ya. Walaupun kita di dunia kita belum bisa bahasa Arab, tidak. Di akhirat kita akan diberikan ini kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi menurut Nabi Muhammad ada 3 alasan. Kenapa? Yang pertama, karena bahasa Arab adalah Al-Quran, bahasa Arab itu sendiri. Kalau Umar bin Khattab mengatakan bahasa Arab meneguhkan akal dan menambah kewibawaan. Ta'allamul arabiyyah fa innaha tusabbitul aqla wa tazidu fil muru'ah. Pelajarilah bahasa Arab karena sungguhnya bahasa Arab dapat meneguhkan akal dan menambah kewibawaan. Ini kemarin kemarin saya umroh 10 hari terakhir. Di sana juga lebaran 2 hari. Di situ baru terasa ya. Kita cerita sebelum umroh itu teman bilang kalau orang ke sana pintar bahasa Arab, wah keren ya katanya. Jadi saya praktekin. Alhamdulillah kurang lebih 5 sampai 6 kali ya, diantaranya saya ditolong. Waktu kita mau sahur pertama ini, mohon maaf nih, dari bahasa Arab lagi cerita, nggak apa-apa ya. Intinya ini menunjukkan bahwasanya bahasa Arab menambah kewibawaan. Ingat, orang Arab kalau teman-teman nanti umrah atau haji lihat di sana itu nyata. Orang Arab itu bicaranya bukan bicara bahasa Arab fusha yang kita pakai nanti, yang kita akan pelajari, bukan juga bahasa Arab yang ada di Al-Quran, tidak.
mereka bahasa Arab juga, tapi seperti orang Betawi pakai bahasa Betawi dan bukan pakai bahasa Indonesia, tidak. Pada malam pertama mau sahur, kita sudah jam 3, udah di sana setengah 4 udah mau harus sahur ya, udah mau selesai sahur. Ya, kemudian pergi beli air, saya ditugaskan pergi beli makanan sahur. Karena kita makan sahurnya sendiri-sendiri. Di sana saya nggak tahu sistem pertamanya, jadi harus antri, ambil kupon dulu, terus ke sana lagi ambil barangnya. Alhamdulillah setelah saya ngomong Arab, ada orang Pakistan yang dengar saya seperti itu, ditunjukin ke saya. Ini dalam beberapa menit saya sudah bisa ambil makanan dan minuman disediakan. Saya ucapkan terima kasih, saya tinggalkan. Beberapa kali saya tertolong seperti itu. Ketika saya mau beli makanan untuk buka puasa, itu anak kecil yang tolong saya. Anak kecil seumuran, ya anak SD lah gitu. Saya ngomong bahasa Arab dengan dia perkenalan, sini tiketnya saya ambilin. Dia ambilkan sama dia. Itu Ramadan. Kemudian yang paling saya ini masuk hotel juga seperti itu karena saya bawa jamaah, ustadznya masih belum datang, sampaikan. Langsung kita ada servis, kita dibawa ke dilayani. Bahkan yang saya paling itu sampai sopir taksi pun kasih saya hadiah, walaupun cuma siwak, enggak ya. Saya nggak ukur hadiahnya, tapi bagaimana orang yang mengapresiasi kita dengan apa yang kita miliki ya. Terakhir ketika saya mentahallul botak ya, botak gitu, saya harus antri, ada 3 orang di depan saya, karena dia seperti teman-teman. Karena saya perkenalan dengan mereka, ngomong Arab, masih gitu, dia langsung bilang, oh keren, bahasa Arab ini katanya keren gitu ya. Dia orang Riyadh katanya, tapi pakai bahasa Arab. Mereka nggak pakai bahasa Arab fusha yang seperti kita akan belajar. Akhirnya apa? Karena saya terakhir, saya duduk potong rambut, dia bilang, Mas nggak usah bayar, ini udah saya bayarin. Kayaknya walaupun cuma 10 real ya, dengan bahasa Arab tentunya bukan bahasa Indonesia. Tapi lihat betapa pentingnya bahasa Arab yang harus kita pelajari. Ini dari kata ulama. Ibnu Taimiyah mengatakan bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama. Nah ini kenapa kita harus mempelajari bahasa Arab. Kita sholat pakai bahasa apa? Ya, jangan pakai bahasa Indonesia. Dulu pernah ada aliran sesat, itu sesat nanti. Yang paling pentingnya, ini yang paling penting. Kata orang biasa, tadi kan sudah tuh Al-Quran, Nabi, ulama, sekarang orang biasa dibilang, pelajarilah bahasa Arab biar paham bacaan sholat, agar tidak seperti orang mabuk dalam sholat. Sudah ngantuk pula tahajudnya, sholat sudah ngantuk pula, misalnya asar nggak tidur siang ya, nggak paham pula apa yang dibilang, ya. Makanya sebenarnya dalam hadis disampaikan dilarang orang yang sedang ngantuk melakukan sholat. Kalau bisa tidur saja dulu sebelum sholat. Ya. Kenapa? Karena kalau orang ngantuk dia nggak paham apa yang dia bilang. Sama kita yang sadar paham nggak bahasa Arab. Misalnya doa tadi kita sudah coba tadi Robi artinya ya Allah gitu. Nah, ya Allah, mana kata Allah di situ, nggak ada kata Allah. Ya, yang seperti itu ya kecil tapi sungguh sangat penting bagi kita. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Nah, penafsiran ayat ini yang paling syadid itu apa? Orang-orang yang mabuk itu disamakan dengan orang-orang yang tidak paham arti daripada bacaan sholatnya. Setuju nggak kira-kira? Setuju. Berarti kita semua mabuk dong kalau nggak paham. Tidak, itu yang paling ininya, yang paling syadid. Dalam artian dari kaidah ini kita harus bisa belajar bahasa Arab. Biar doa kita lebih khusyuk. Yang selama ini doanya pakai bahasa Arab, angkat tangan. Yang selama ini tahajud, ya, atau setelah sholat berdoa pakai bahasa Arab, angkat tangan. Oke, yang pakai bahasa Arab kemudian paham artinya, angkat tangan. Ya, alhamdulillah ada segelintir. Yang masih pakai bahasa Indonesia, angkat tangan. Dua-duanya. Oke, intinya berdoa. Tapi sekali lagi, kalau kita pakai bahasa Arab, apalagi doanya itu ada dalam Al-Quran, kita dapat pahala. Pahalanya dari mana? Huruf Al-Quran, 1 huruf dipahalakan oleh Allah dan Rasulnya berapa? 10 kebaikan. Bagaimana kalau kita berdoa dalam 10 doa, 1 doa itu berisikan 100 huruf. Tinggal dikalikan. Bahasa Indonesia gimana? Dapat dikabulkan oleh Allah insya Allah, walaupun pahala berdoanya dengan bahasanya nggak ada. Ini serius nih mau belajar bahasa Arab? Serius ya? Nanti ini bisa dimiliki, bisa dicari di toko buku terdekat.
ya, atau bisa dipesan sama panitia. Karena kalau kita pakai materi yang disiapkan sebelumnya, itu kayaknya agak berat. Pertemuan kita kan 4 bulan sekali, atau kadang nggak terjadwal gitu ya. Jadi nanti bisa. Ini kecil, bagus, bisa dibawa ke sekolah. Di sini sudah ada kosakata, sudah ada percakapannya. Nanti yang sudah dibagikan itu masih bab pertama ya. Masih bab pertama tentang waktu. Yang belum dapat lapor sama panitia. Ya, bagi teman-teman yang terlambat belajar bahasa Arab, yang baru belajar bahasa Arab hari ini, jangan merasa berkecil hati. Orang Inggris bilang no all to learn. Belajar tidak mengenal usia. Ini yang dibawa ini pepatah Arab. Tuntutlah ilmu dari goyang hingga ke liang. Nah, utlu bil ilma minal mahdi ilal lahdi. Ini pesan bagi kita para penuntut ilmu. Imam Syafi'i berkata dalam kumpulan kata-kata mutiaranya, "Akhi, lan tanala al-ilma illa bisittah, sa'ubika an tafsiliha bibayan. Zakarun wa hirsun wa ijtihadun wa dirhamun wa suhbatu ustadin wa qulu zamanin." Ini berfungsi untuk bermanfaat bagi teman-teman semua yang kuliah, yang sekolah, semuanya. Wahai saudaraku, kamu tidak akan mendapatkan ilmu. Ini kata Imam Syafi'i. Kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. 1. Akan aku beritahukan perinciannya dengan jelas. 1. Kecerdasan. Ya, kecerdasan. Ini memberikan kita kira-kira siapa nih? Allah. Kemudian hirsun, diartikan ketamatan terhadap ilmu. Kemudian kesungguhan. Jadi kalau ada yang ngantuk, silakan keluar wudhu biar lebih semangat. Ya. Harta benda, ya. Jihad butuh harta benda atau bekal di sini. Kemudian mempergauli guru. Maksudnya ini dekat dengan guru. Kalau ada yang tidak dipahami dalam ruangan, datang dekati ustadznya, tanyain. Ustadz ini artinya apa gitu ya? Tanyain gitu. Digauli gurunya enggak, didatangin, diminta penjelasannya, ya. Itu tafsirannya. Kemudian waktu yang panjang. Jadi bukan hari ini simsalabim, Osman Zulkarnain, jim gitu ya. Keluar dari sini udah bisa bahasa Arab. Enggak. Bisa begitu. Paling mungkin ya materi hari ini tentang waktu. Tapi kalau untuk semuanya, jadi menuntut ilmu itu butuh waktu yang sangat panjang. Nah, untuk mempelajari bahasa Arab ada 4. Ini bukan berlaku untuk bahasa Arab saja, tapi semuanya. Mempelajari bahasa saya kasihkan ada 4 kunci. Yang pertama, fahmul masmu. Apa itu artinya? Bisa kekuatan pendengaran, listening. Bisa mendengarkan bahasa Arab dengan baik. Kemudian yang kedua, fahmul makru, reading skill. Bisa membaca, tadi udah mendengar bahasa Arab. Misalnya nih, hayya as-shalah gitu ya, itu bahasa Arab kan, bisa mendengar dengan baik. Kemudian reading, bisa membaca tulisannya. Ada tulisan misalnya di televisi hayya as-shalah ketika orang azan, ya bisa baca. Gundul, botak, apa, gondrong gitu ya. Gak ada harokat, pas ada harokat atau tidak ada harokat. Itu harus bisa. Azan. Baru mungkin kembali untuk doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dari materi yang tadi mukadimah. Ya, kurang lebih kesimpulannya seperti ini. Bahasa Arab mudah, indah, apa itu? Luas dan mencerdaskan. Yang sudah punya buku, silakan dipegang. Belum. Sudah punya. Kalau yang kakak-kakak Kivia ini kayaknya udah hafal percakapannya. Masya Allah. Alhamdulillah. Dua.
Dia mau nulis dia, kalau yang mau papan tulis. Setiap Sabtu. Ada berapa? Terus lu kan jadi berangkat. Kelar kemarin. Jadi kita ada. Kedengaran ya? Mau sendiri. Habis kuliah di UNAR. Kedengaran nggak? Ini harusnya didengar. Jadi Daerah mana gitu? kendalanya seperti ini. Sorry. Kenapa tadi ada 4? Tadi yang 4 terakhir kunci untuk bisa berbahasa apa? 1? Dengar. Terus yang kedua? 3? Menulis. 4? Nah, seperti kalian belajar bahasa Inggris di sekolah masing-masing, seperti ini juga kalian bahasa Arab. Karena kendala kita yang sudah standar sudah berapa tahun masuk di India, ngomong dengan orang Arab asli itu kadang mereka nggak paham apa yang kita bilang. Rupanya kendalanya di sini kan macam-macam. Ada orang mana nih kira-kira? Jawa katakan. Oh, ada orang Jawa, ada orang Timur gitu ya. Ada orang Sumatera. Banyak lah. Jadi kadang logat kita juga itu berpengaruh dengan bahasa Arab. Jadi kita bahasa Arab karena bukan bahasa kita, harusnya kita bahasa seperti orang Arab berbahasa Arab. Makanya harus dengar nih sebenarnya, harus dengar. Karena teman-teman baru belajar bahasa Arab, sebenarnya ini harus didengar. Kira-kira gimana nih solusinya? Seperti ini apa? Ada speaker nggak? Terus. Untuk mengantar saja sebelum kita masuk di materi asli. Tapi teman-teman pernah dengar orang Arab nggak bahasa Arab? Pernah? Dengar orang Arab bahasa Arab? Itu orang imam alhamdulillah bilang bahasa Arab. Oke, kapan-kapan kita dengar atau kalau ada audionya kita. Intinya bahasa Arab itu harus dengan logat orang Arab, jangan bahasa Arab dengan logat Sunda atau logat Ambon atau logat Sulawesi ya. Jangan. Biasanya kita nggak paham nanti. Kalau kalian bercakap dengan bahasa Arab Fusha, orang Arab sendiri pun akan respect sama kalian. Ya. Akan respect sama kalian. Materinya masih di copy ya, yang masih dari waktu. Maksudnya buku boleh dibuka? Saya antar dengan tulisan di papan tulis bawah. Ini sebenarnya percakapan, tapi insya Allah ya, lain waktu kalau ada audionya baru kita bisa mendengar. Ini banyak sekali materinya di sini, tapi karena pertemuan saya lihat yang penting-penting saja. Insya Allah hari ini, makanya saya kopikan tadi, cuma belum lengkap. Yang sudah punya fotokopian silakan dibuka. Paling tidak dari sekarang, insya Allah kita keluar di sini kita sudah bisa menyebut satu nama-nama hari dalam bahasa Arab. Kemudian yang kedua itu dengan kosakata lainnya ya. Yang kedua target kita siang ini kita sudah bisa menyebut apa nih? Yang paling penting di sini bulan ya, nama bulan, nama hari, nama bulan. Kalau teman-temannya cerdas semuanya bisa ini kita bisa menyebutkan jam. Nama hari, nama bulan, jam. Jadi kalau ditanya sekarang jam berapa? Mudah-mudahan bisa. Kita mudahkan. Insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin. Hari dalam satu minggu ada 7. Usahakan kita kalau bisa menyebutkan hari dengan bahasa Arab. Misalnya menyebutkan hari setelah Sabtu hari apa? Misalnya bilang Minggu nih. Tahu nggak sejarahnya kenapa ada hari Minggu? Orang Islam itu harusnya bilang Yaumul Ahad. Kita mohon maaf karena bisa dibaca. Yang di belakang lihat. Kalau nggak bisa dibaca bilang. Sambil dihafal,
Dibaca sambil dihafal. Hari terakhir, hari Sahabat. ada 7. Dengar, kalau yang paling belakang, coba andalkan pendengarannya saja dulu sebelum dilihat. Mungkin terlalu kecil tulisannya. Oke, ini pengantar ada yaum. Yaum artinya apa? Hari. Coba semuanya konsentrasi. Saya sebut yaum, dengarkan dulu. Dengarkan. Kita praktekin 4 kunci yang tadi. Ya, dengar ya. Saya sebut yaum, itu kalau sukun. Kalau saya sebut hidup, yaumun, sendiri. Dengar ya. Dengar dan lihat mulut saya bagaimana saya menyebutkan hurufnya. Jadi kita bisa praktekin 4 kunci yang tadi. Mendengar, menyebut atau membaca, kemudian menulis dan berbicara. Oke, sekarang kalian dengar, perhatikan, konsentrasi. Tidak mudah insyaallah. Yaumun. Oke, yaumun hidup. Saya sukunkan yaum. Ya, jangan yang dibayangkan huruf Y, huruf A, huruf R, jangan. Yang dibayangkan itu huruf Ya, huruf Waw, dan huruf Mim. Itu baru asli kita baca bahasa Arab. Jadi bisa lihat di atas, ya. Insya Allah teman-teman bisa cepat. Bahasa Arabnya hari, yaumun atau yaum. Apa bahasa Arabnya hari? Seperti satu kosakata. Bagus. Atau bahasa Inggrisnya atau apa? Bahasa Arab kan? Bahasa Arab maksudnya. Ya sasa, mama lupa. Apa atau bahasa Arabnya atau? Au. Alif, waw, au. Jangan dipanjangin. Lihat, yaumun atau yaum artinya hari. Ini tambahan. Kalian jangan dulu bertanya, ini kenapa kasrah, ini kenapa kasrah, jangan dulu bertanya itu. Nanti panjang dan kalian tidak akan mau belajar bahasa Arab. Ya, kita mudahkan saja dulu. Lihat, di sini karena saya tidak tulis yaum di depannya, ya, dia berdiri sendiri. Di sini kalau sudah ada yaum. Tapi jangan pertanyakan dulu itu. Mari kita sama-sama menghafal nama-nama hari ada 7 dalam bahasa Arab. Dengarkan dan perhatikan apa yang saya sebut. Al-Ahad atau saya sebutkan Al-Ahad. Mohon maaf, kanan kiri, kanan kanan. Al-Ahad, Al-Isnain, Al-Isnain, Al-Thulatha'u, Al-Thulatha'u, Al-Arbi'a'u, Al-Khamisu, Al-Jumu'atu. Bukan Jumat, tidak. Sekarang kita lagi belajar bahasa Arab, jadi kita sebutkan sesuai orang Arab menyebutkan. Dalam Al-Quran tulisan surah Al-Jumu'ah gimana? Pakai dhamma atau sukun? Ulangi Qurannya ya. Al-Jumu, bukan Jum. Itu kita Indonesiakan saja Jumat. Kalau bahasa Indonesia sebut hari apa sekarang? Hari Jumat. Tapi kalau dalam bahasa Arab sebut Al-Jumu'ah. Oke? As-Sabtu. Jadi ada 7. Sekarang dengarkan satu persatu. Al-Ahadu. Yang dibayangkan apa? Alif, Ha, dan Da. Jadi nanti kalau tulis mudah insyaallah. Al-Itsnaini. Al-Thulatha'u. 3 saja dulu, saya ulang. Al-Ahadu, Al-Itsnaini, Al-Thulatha'u. Sebutkan dengan makhraj huruf yang benar, ya. Rasakan lezatnya bahasa Arab. 1, 2, 3. Al-Ahadu, Al-Isnaini, Al-Thulatha'u. Huruf sahnya masih banyak juga belum benar. Kita bukan belajar kasih sekarang. Oke, kita belajar bahasa Arab, ya. Huruf sa, tidak ada s, ya, bukan sa, bukan. Al-Itsnaini, Al-Thulatha'u. Konsentrasi. 3 hari. Al-Ahadu, Al-Itsnaini, Al-Thulatha'u. Bunyi S nggak? Bunyi S nggak? Jangan dibunyiin S. 1, 2, 3.
Al-Ahadu, Al-Itsnaini, As-Sulasau. Bagus, ya. Hari Selasa? Hari Ahad? Hari Senin? Al-Itsnaini. 1 menit 3 hari. Bagus. Lanjut. Al-Arbi'ah. Al-Arbi'ah. Dengar dulu, dengar. Al-Arbi'ah. Al-Arbi'ah. Al-Khamis. Al-Khamis. Al-Jumu'ah. Al-Jumu'ah. Hari Senin bahasa Arabnya? Al-Itsnaini. Hari Selasa bahasa Arabnya? As-Sulasau. Hari Ahad bahasa Arabnya? Al-Ahadi. Al-Ahadi. Alhamdulillah. Kalau ada yaum baru ahadi. Tapi bahasa Arab itu biasanya orang Arab mensukunkan. Ya. Harokat terakhir disukun, sukunkan. Oke, hari Jumat bahasa Arabnya? Al-Jumat. Sekarang tinggal satu, Sabtu. As-Sabtu. As-Sabtu. Nanti kalau teman-teman mau belajar bahasa Arab atau belajar bahasa atau mau hafal Quran, saya praktekkan caranya seperti ini. Ya. Ditulis hurufnya atau bahannya yang mau dihafal, diulang-ulang 3 sampai 5 kali baru dihapus. Kita praktekin. Yaumul Ahad. Yaumul Ahad. Oke, sekarang diulang 3 kali. Yaumul Ahad. 3 kali. Yaumul Ahad. Sekali lagi. Yaumul Ahad. Ingat ya, tadi hari Ahad, tulisan kedua hari Senin, hari Selasa. Saya hapus. Lihat tulisan Isnin. Ada alif lam, ada hamzah, ada ta, ada nun, ada ya, ada nun. Lihat ya. Al-Itsnaini. Al-Itsnaini. Sebutkan 3 kali. Al-Itsnaini. Al-Itsnaini. Hari Selasa. Huruf ta, huruf lam, huruf alif, huruf ta, huruf alif, huruf hamzah. Saya hapus. Sebutkan. 1, 2, 3. As-Sulasau. Terus 3 kali. As-Sulasau. Terus. As-Sulasau. Tadi yang di tengah hari apa? Al-Itsnaini. Paling bawah. As-Sulasau. Paling atas. Al-Ahad. Nanti kalau teman-teman menghafal Quran seperti tadi, dihafal sampai posisinya pun dihafal. Misalnya Al-Baqarah dimulai dengan tulisan alif lam, ada alif lam dengan mim bersambung. Seperti itu nanti dalam menghafal Quran. Ya, paham? Oke, dipraktekin di rumah. Sekarang kita hafal terbalik. Kita hafal terbalik. Yang paling bawah, hari apa? As-Sulasau. Di atas? Al-Itsnaini. Paling atas? Al-Ahad. Nanti kita hafal Al-Baqarah dari bawah sampai di atas bisa juga seperti itu. Ya? Ini udah dihafal, itu satu. Ini Jumat, ini Kamis, ini Arbi'ah. Kita ubah caranya. Lihat, kita ubah caranya. Tadi diulang 3 kali. Sekarang sudah tidak ada, sudah dihapus. Nah, hari Rabu, bahasa Arabnya? Masih belum kompak kan? Pokoknya masih belum kompak. Mudah-mudahan yang terakhir kompak. 1, 2, 3 hari Jumat. Al-Jumu'ah. Hari Ahad. Al-Ahad. Yang di sini paling diingat dibanding yang di sini. Karena caranya beda. Oke. Dihapus. Ini terakhir kita praktekin hari. Oke, As-Sabtu. As-Sabtu. Lihat, ada huruf sin, ada ba, ada ta. Ya, lihat hurufnya. As-Sabtu. As-Sabtu. Ulang 3 kali. As-Sabtu. 3 kali. As-Sabtu. Oke, silakan sebutkan nama hari. Dari hari Ahad, Ikhwan. 1, 2, 3. Al-Ahadu. Terus. Al-Itsnaini. Terus. As-Sulasau. Salah saya kasih bedak.
Ayo. Oke, sekali lagi diulang dari hari Ahad sampai Sabtu. 1, 2, 3. Al-Ahadu, Al-Isnaini, As-Sulasau, Al-Arbi'ahu, Al-Khamisu, Al-Jumu'atu, As-Sabtu. Oke, ini dulu. Ya, sebutkan kosakata pertamanya. 1, 2, 3, dengar. Al-ana. Al-ana. Atau saya sukunkan. Al-an. 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 A yang kedua lebih panjang dibanding A yang pertama. Al-an. Al-an. Itu artinya sekarang, ya. Jadi kalau saya ditulis dulu, hafalin saja dulu. Al-an artinya sekarang. Sekarang artinya al-an. Apa bahasa Arabnya sekarang? Al-an. Apa artinya al-an? Sekarang. Apa bahasa Arabnya sekarang? Al-an. Oke. Ayu. Apa artinya ayu? Ini bahasa Arab depan belakang ya. Ayu yaumin al-an. Hari apakah sekarang? Ya, yaum hari. Ayu apakah? Jadi ayu nanti bisa dipakai. Buku apakah ini apa semuanya pakai ayu. Apa artinya ayu? Apa? Ya. Hari apa sekarang? Lihat cara menjawabnya, lihat. Al-an dipindahkan ke sini. Ya, dipindahkan ke pertama. Kemudian yaum di sini tadi berharokat kasrah tain. Kalau menjawab harokatnya berubah. Untuk lebih selamat semuanya disukunkan. Untuk lebih selamat apa ini? Disukunkan. Al-yaum al-an. Ya. Karena kita belum belajar nahwu, belum dikasih kuncinya. Kunci yang saya mau kasihkan sekarang hanya menghafal kosakata biar bisa cepat bahasa. Ya. Paling tidak kalau umroh udah nggak sesat gitu. Pas sesat bisa nanya gitu ya. Mana bapak-bapak sama ibu-ibu baru bilang, penting juga ya saja bahasa Arab. Iya. Oke. Sekarang al-ana. 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 Ayu. 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 Yaum. 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 Untuk paling pojok yang saya garis bawahi, as-sabtu itu tinggal diubah. Ya. Tinggal diubah. Saya tambah kosakata 1. Oke. Bil ams. Bil ams. Sama-sama. Bil ams. Bil ams. Bil amsi. Bil amsi. Bil ams. Bil ams. Bil ams. Bil ams. Itu artinya kemarin. Kemarin artinya kemarin. Apa bahasa Arabnya sekarang? Bahasa Arabnya kemarin? Bil ams. Bil ams. Bil ams. Sama-sama. Bil ams. Bil ams. Bil ams. Bil ams. Kalau kita mau bertanya hari apa kemarin sama. Ayu yaum bil ams. Ayu yaum bil ams. Ini juga di depan. Bil ams yaumul jumu'ah. Kemarin hari apa? Jumat. Berarti sebutnya bil ams yaumul jumu'ah. Coba duain saja dulu. Nih, yang mau baca? Saya bacakan. Yang pertama, ayu yaumin al-an. Ayu yaum al-an. Ya jangan pakai bahasa Arab, nanti logatnya logat Sunda, atau logat Cina. Nanti orangnya nggak paham, orang Arabnya nggak paham. Tapi kalau kita orang Indonesia paham, karena sudah hafal kosakata. Tapi kalau orang Arab, biar tahu bahasa Arab, tapi dia nggak paham pengaruh dari logat. Oke? Ayu yaum al-an, al-an yaumus sabt, al-an yaumus sabt. Ayu yaumin bil ams. Bil ams yaumul bil ams yaumul jumu'ah. Oke? Sekarang saya tanya. Ayu yaumin al-an?
Teman-teman lihat kalau tulis. Ayu yaumin al-an. Ikuti saya. 1, 2, 3. Ayu yaumin al-an. Ayu yaumin al-an. Lebih cepat lagi. Ayu yaumin al-an. Ayu yaumin al-an. Ayu yaumin al-an. Ayu yaumin al-an. Al-an yaumus sabt. 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 Ayu yaumin al-an. Ayu yaumin al-an. Al-an yaumus sabt. Al-an yaumus sabt. Disambung. Ayu yaumin al-an. Al-an yaumus sabt. Ayu yaumin al-an. Al-an yaumus sabt. Hari apa sekarang sana Sabtu? Bisa nggak? 1, 2, 3. Lebih mudah mana? Bahasa Arab bahasa Indonesia? Indonesia. Kalau enggak biar nggak ngaku aja deh. Oke, bawahnya. Ayu yaumin bil ams. Ayu yaumin al-ams. Ayu yaumin bil ams. Ayu yaumin bil ams. Bil ams yaumul jumu'ah. Bil ams yaumul jumu'ah. Bil ams yaumul jumu'ah. Bil ams yaumul jumu'ah. Sekarang lihat ke saya. Saya yang tanya. Ayu yaumin bil ams. Bahasa Arabnya sekarang. Bahasa Arabnya sekarang. Bahasa Arabnya kemarin. Bahasa Arabnya kemarin. Al-an artinya apa? Bil ams artinya apa? Sekarang hari Sabtu. Kemarin hari Jumat. Oke, sekarang hari Ahad. Ya anggaplah. Sekarang hari Ahad. Sekarang hari Ahad. Sepakat ya, saya tanya. Ayu yaumin bil ams. Oke, anggap sekarang hari Ahad. Oke, anggap sekarang hari Ahad. Ayu yaumin bil ams. Ayu yaumin al-an. Pusing karena belum menulis. Kenapa saya belum perintahkan menulis? Butuh waktu. Karena saya tahu kalian belum bisa nulis Arab. Betul nggak? Betul. Makanya menulis di rumah ya. Belajar menulis di rumah, jangan di sini. Karena di sini kita bukan belajar mau menulis, tapi belajar bahasa Arab. Ya paling kita sebelum tidur ditulis. Harusnya dulu tuh masih ada orang bikin majalah tulisannya pakai bahasa Arab tapi bacaannya Indonesia. Sekarang sudah hilang. Ya. Kalian kalau bisa menulis Arab, ya harus bisa menulis Arab. Oke, yang sudah punya buku bisa dibuka halaman 2. Tapi saya sarankan ditutup saja dulu bukunya, konsentrasi. Gampang, tinggal dibaca nanti insya Allah. Yang penting sudah dihafal. Sekarang dari hari Ahad sampai hari Sabtu sama-sama. 1, 2, 3. Terus biar nggak salah disukunkan ya. Kalau hari Jumat disukunkan berarti yaumul Jum'ah. Bukan ta tapi Jum'ah. Yaumul Ahad, yaumul Itsnain, yaumul Tsulatsa, yaumul Arbi'a, yaumul Khamis, yaumul Jumu'ah. Jumu'ah. Oke. Bahasa Arabnya sekarang? Kemarin? Kemarin hari Rabu. Kemarin hari Sabtu. Sekarang hari Ahad. Sekarang hari Kamis. Ya, pelajaran pertama selesai. Yang pakai short, pakai sin. Ada pertanyaan seputar hari? Besok, bahasa Arabnya apa? Kalau godan, kalau bisa bilang godan, jangan bilang god. Tulisannya gini. Ya. Kalau lusa. Cuma satu. Jangan dibaca dulu sebelum bacain. Satu
bisa diharokatkan ya. Ba'dal God. Ya, ba'dal godi atau ba'dal God. Coba sama-sama. Godan. Artinya besok. Lusa. Masih sama. Lusa bahasa Arabnya? Ya, yang kedua bacaannya ba'da ghad. Makanya saya kasih lagi yang ketiga biar lebih enak disebut. Ba'dal ghad. Ba'dal ghad. Al-an bil amsi ghadan ba'dal ghad. Oke, lusa hari Ahad. Baru aja lupa. Jangan lagi biar lupa. Oke, al-an sekarang, godan besok. Bil amsi kemarin, ba'dal ghad lusa. Oke? Lusa. Sekarang. Di sini masih kalor ya. Enggak apa-apa. Sebut saja. Biar kalau salah jangan malu-malu. Biar jelas salahnya. Oke? Sekarang hari Senin. Besok hari Selasa. Lusa hari Kamis. Pertanyaannya gimana? Ayyun dipakai. Setelahnya tinggal diganti. Ya. Ayyumin godan, hari apa esok? Ayyum bil ams, hari apa kemarin? Hari apa lusa? Ayyumin ba'dal. Understand? Yes. Any question? No. Ada yang mau bertanya silakan tentang hari. Untuk kosakata tambahan bisa dibuka di bukunya. Kita lihat sekarang. Di bukunya halaman 2. Di sini ada tambahan, lihat di halaman 2 bagian B. Di situ ada tambahan lailan, sobahan, muhan, nahar, masalah. Kalau saya suruh hafal di lewat buku agak sulit. Kita praktekin lagi cara menghafal. Yang ini sudah hafal? Sudah? Oke, bahasa Arabnya sekarang. Sekarang. Lusa. Kemarin. Besok. Oke, saya hapus ya. Ini mufradat atau kosakata. Kata baru. Thailand. Lai. Lai. Oke. Apa lagi? Mana lo? Ini tulisannya pakai apa? Pakai ya apa? Pakai alif? Duluan. Ya. Ini tambahan ya. Lihat, lailan artinya malam. Naharan siang. Pagi. Ini masaan. Masih kelihatan nggak nih? Ya, lihat tangannya Ustaz doang. Kelihatan.
Ada 5 ya. Saya pandu satu-satu. Caranya disebut 3 kali baru dihapus ya. Lailan. Lailan. Lam ya lam alif. Lailan. 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 Artinya malam. Artinya malam. Sebutkan 3 kali. 1, 2, 3. Lailan. 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 Artinya malam. Oke, sobahan. 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 Pakai sod, ba, alif sama ha. Sobahan. Sobahan. Artinya pagi ya. Sobahan pagi. Sobahan pagi. Diulang 3 kali. Sobahan. 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 Bahasa Arabnya pagi. Sobahan. Pagi. Sobahan. Malam. Lailan. Malam. Lailan. Oke, siang. Naharan. 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 Artinya siang. Artinya siang. Oke, sekarang. Sekarang. Oke, 1, 2, 3. Kemarin. Sekarang. Malam. Pagi. Siang. Terima kasih. Masaan. Masaan. Diulang 3 kali. Artinya masalah apa? Sore. Ya. Terakhir. Sekali lagi. Masaan. Sobahan. Naharan. Lailan. Lailan. Masaan. Duhan. Duhan. Apa artinya duhan? Sebutkan 3 kali. Kata tambahan ada 5. Lailan, naharan, sobahan, masaan, duhan. Bahasa Arabnya duha. Bahasa Arabnya malam. Bahasa Arabnya siang. Pagi. Sore. Sekarang hari Selasa sore. 1, 2, 3. Hari ini hari Selasa pagi. Paspornya ya disebutkan dari selamat. 1, 2, 3. Selesaikan dulu yaumus thulatha, jangan sambung-sambung. Yaumus thulatha. Sekali lagi. Oke, hari Jumat sore. Silakan. Yang akhwat siap-siap. Hari Kamis pagi. Kompak sekali sama akhwat. 1, 2, 3. Hari Jumat sore. Semuanya malam. Kemarin. Sekarang. Sekarang hari Rabu. Sekarang hari Rabu. Rabu, Kamis, Jumat. Yang ikhwan. Sabtu, Ahad, Senin. Bisa disambung. As-sabtul ahadul itsnain. Disambung. As-sabtul ahadul itsnain. Karena alif yang sebelumnya itu alif di awal adalah hamzatul wasal. Jadi dia mengikuti harokat sebelumnya. As-sabtul ahadul itsnain. Yang akhwat. Rabu, Kamis, Jumat.
pindah. Ayu yaumin bil ams. Lam. Ayu yaumin bil ams. Ayu yaumin ghadan. Ayu yaumin ghadan. Ayu yaumin ba'dal ghad. Uzkuril ayyam. Sebutkan nama-nama hari. 1, 2, 3. Udah siap dah Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Berapa menit kita bisa hafal nama-nama hari. Silakan dibuka halaman 3. Buka sih. Halaman 3 Yang punya buku halaman 3. Yang di atas itu tambahan ya. Amsi kemarin, qobla ams kemarin lusa itu tambahan. Nanti dihafal di rumah. Cara menghafal seperti tadi. Sekarang udah ada papan tulis kecil, tinggal di ya. Harus ada papan tulis, harus menulis biar ketahuan hurufnya. Ditulis, dihapus, dihafal. Paham ya? Ini dilangkan aja. Dilihat percakapan 1. Ayu yaumin al-an. Al-an yaumul ahad. Ayu yaumin ghadan. Ghadan yaumul itsnain. Ayu yaumin ams. Lihat, di sini ada kata baru ams. Boleh. Tidak pakai bil, tapi langsung ams boleh. Ya. Ams yaumus sabt. Ayu yaumin qabla yaumis sabt. Qabla yaumis sabt yaumul jumat. Halaman 4. Sekarang saya bertanya, teman-teman yang menjawab. Halaman 3, percakapan 1. Ayu yaumin al-an. Ikuti yang di buku. Ayu yaumin al-an. Ayu yaumin ghadan. Ayu yaumin ams. Ayu yaumin qabla yaumis sabt. Ini masih pakai logat masing-masing ya. Tapi intinya kosakatanya sudah dipegang. Logat mah seperti nada, tinggal dicocokin aja. Ya. Jadi kalau ketemu sama orang Indonesia silakan pakai logat masing-masing. Terus kalau sudah ketemu dengan orang Arab, ya harus pakai logat Arab. Ya, tinggal dipasang-pasangkan aja. Buka selanjutnya halaman ini tambahan semuanya ya. Mata ini kapan tinggal dikuasain sendiri. Silakan dilihat. Ilmu mustaqbal. Yaumul itsnain. Ini banyak sekali kosakatanya, tinggal dilihat. Di sini lagi ada. Ini tanggal dan bulan. Sebelumnya lihat di halaman 8 ada percakapan. Ada? Saya bacakan. As-su'al an ayyamil usbu'. Menanyakan hari, halaman 8. Perhatikan pronunciation-nya. As-su'al an ayyamil usbu'. As-su'al an ayyamil usbu'. Usbu'. As-su'al an ayyamil usbu'. Bisa dilambatkan, bisa dipercepat. As-su'al an ayyamil usbu'. Sama-sama. As-su'al an ayyamil usbu'. Sekali lagi saya ulang sendiri. As-su'al an ayyamil usbu'. As-su'al an ayyamil usbu'. Teman-teman dengar dari awal sampai akhir. Mada ta'malu fi yaumil jumu'ah? Silakan didengar, jadi pendengar yang baik. Ufaddilu riyadha wa ziyaratal maktabah li'annahu yaumul utlah. Hal tasumul itsnain aw al-khamis? Daiman. Ragma al-ihsas bil ju' ahyanan. Mata taghsilu malabisak? Ukhassisul ahad wal arbi'a li ghaslil malabis. Ini konteks tanya jawabnya masih konteks pesantren. Makanya ditanya
Cuci pakaiannya hari apa? Kita memutuskan hari Ahad. Anak kos-kosan. Biasanya kalau kita itu hari Kamis atau hari Jumat. Ya, kita sekolah hari Kamis Jumat. Sini udah diganti hari Ahad dan Rabu untuk mencuci pakaian. Sekali lagi saya bacakan dan Anda mendengar bagaimana menyebutkan pronunciation-nya. As-su'alu an ayyamil usbu'. Mada ta'malu fi yawmil jumu'ah? Ufaddilu riyadha wa ziyarat al-maktabah li'annahu yawmul 'utlah. Li'annahu yawmul 'utlah. Hal tasumu al-ithnain aw al-khamis? Hal tasumu al-ithnain aw al-khamis? Daiman. Daiman. رغم الإحساس بالجوع أحيانا. دائما رغم الإحساس بالجوع أحيانا. متى تغسل ملابسك؟ وخصص الأحد والأربعاء لغسل الملابس. Oke, sebutkan sama-sama setelah saya. Daiman. Daiman itu artinya selalu. Sama-sama. Daiman. Ahyanan artinya kadang-kadang. Di sini ada nggak? Lalu walaupun kadang-kadang ya, ahyanan artinya kadang-kadang. Sama-sama. Ahyanan. Kadang-kadang bahasa Arabnya? Selalu? Oke, daiman ahyanan. Mada. Mata artinya kapan? Mada artinya apa? Oke? Mada. Apa? Mata. Disebut mata Muhammad. Kapan Muhammad meninggal? Bukan mata bukan. Tapi mata artinya kapan? Mata. Harokatnya beda, hurufnya salah diucap, artinya juga mata Muhammad. Yang pertama mata, tanya yang panjang. Yang kedua mata, mime yang panjang. Jadi kalau mata itu artinya kapan, kalau mata itu artinya mati. Ya, mata artinya mati. Kalau mata artinya kan Muhammad itu artinya orang yang bernama Muhammad. Hati-hati dalam mengucap. Al-Khamis bukan hari Kamis ya. Mata apa? Hari Jumat. Itu bukan hari Jumat. Karena ainnya diubah jadi ham. Ini dihafal kalau bisa di rumah. Yang penting-penting saja. Seperti pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang ketiga, ini kayaknya penting. Hal tasumul Isnin atau Khamis? Apakah kamu berpuasa Senin dan Kamis? Ya. Jadi kalau SMS temannya dapat bahasa Arab. Hal tasumul Isnin atau Khamis? Ya. Walaupun ini yang ucapannya nanti menyusul. Oke, sama-sama ikuti saya dan teman-teman dengarkan dan ikuti. As-su'alu an ayyamil usbu'. Lebih cepat. As-su'alu an ayyamil usbu'. Artinya menanyakan hari. As-su'al artinya soal atau bertanya. An tentang ayyamil usbu', hari-hari dalam seminggu. Ya, kelihatan sehari-hari. Mada ta'malu fi yawmil jum'ah? Atau bisa tanpa fi. Mada ta'mal yawmal jum'ah? Mada ta'mal yawmal jum'ah? Ikuti konteks di buku. Mada ta'malu fi yawmil jum'ah? Lihat jawabannya. Ufaddil. Lihat. Kalau pertanyaannya ta'mal, jawabannya langsung dengan kata kerja. Jangan diulang lagi. Amal tidak. Ya. Tadi kan kita bertanya ayu yaumin al-an. Di antara kata-kata itu masih ada yang diulang. Misalnya, ayu yaumin al-an, al-an yaumus sabat. Iya, betul ya? Iya. Kalau pertanyaannya taf'al atau ta'mal, menanyakan pekerjaan, maka jawabannya langsung dicocokkan dengan pekerjaannya. Misalnya lagi belajar,
Ya, mada ta'malul an? Al-an ata'allam. Bahasa Arabnya jadi tidak bilang lagi al-an a'malu ta'allum, tidak. A'mal ata'allum, tidak, tapi langsung. Kalau pertanyaannya taf'al atau ta'mal, itu cuma untuk diingat. Ya. Jawabannya ufaddilu riyadhah wa ziyaratal maktabah li'annahu yaumul utlah. Sama-sama, 1, 2, 3. Ufaddilu riyadhah wa ziyaratal maktabah li'annahu yaumul utlah. Oke, bersama kembali. Yaumul utlah. Yaumul utlah. Ini belajar bahasa itu harus semangat, harus kuat, suaranya juga harus dihabiskan. Siap nggak? Siap. Berat nggak? Siap. Jangan berat, soalnya setelah ini bisa dapat pahala. Amin. Oke, ufaddilu riyadhah. Ufaddilu riyadhah. Ar-riyadhah. 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 Artinya olahraga. Ingat ya? Ar-riyadhah. 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 Ar-riyadhatu. Ar-riyadhah. Artinya apa? Olahraga. Yaumul utlah. Yaumul utlah. Al-utlah. Al-utlah. Yaumul utlah. Yaumul utlah. Ain ta. Yaumul utlah. Yaumul utlah. Hari libur. Hari libur. Yaumul utlah. Yaumul utlah. Al-an yaumul utlah. Al-an yaumul utlah. Ziarah. 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 Kalau orang Indonesia biasanya ziarah ke mana? Kubur ya? Ziarah itu mengunjungi atau pergi ke al-maktabah. 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 Ada H di belakang. Al-maktabah. Al-maktabah. Itu artinya perpustakaan. Ya, perpustakaan. Itu pakai H. Kalau al-maktab itu artinya kantor atau meja. Hah? Al-maktab kantor atau al-maktab meja. Tapi kalau al-maktabah berarti artinya perpustakaan. 3 kosakata baru. Ar-riyadhah. 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 Yaumul utlah. Yaumul utlah. Yaumul utlah. Yaumul utlah. Al-maktabah. Al-maktabah. Ziyaratul maktabah. Ziyaratul maktabah. Ziyaratul masjid. Ziyaratul masjid. Ziyaratul madrasah. Ziyaratul madrasah. Olahraga. Ar-riyadhah. Hari libur. Yaumul utlah. Hari libur. Yaumul utlah. Perpustakaan. Al-maktabah. Kemarin. Dimas. Sekarang. Lusa. Oke, pertanyaan ketiga. Ini ada harinya di sini. Hal tasawuf. Di sini perlu ada penggantian. Lihat, konsentrasi di kata tasawuf. Ini harusnya ada bab khusus, tapi kita campurkan saja, gak apa-apa. Konsentrasi. Tasawuf hanya berlaku untuk anta atau mukhatab, lawan bicara laki-laki. Tapi kalau ada ikhwan tanya laki-laki, diubah. Bukan tasawuf, tapi apa? Ada yang bisa? Anta tasumu, anti ditambah dengan 2 huruf, ya dan nun. Ya dan nun. Tasumina. Ribet kok bicara sama Arab. Itu kenapa Islam itu memisah antara ikhwan dan ribet ngomong Arab dengan Arab. Nanti kalau misalnya if'al ditambah lagi dengan yang if'ali gitu. Itu yang saya lihat salah satu hikmahnya kenapa? Antara ikhwan dan Arab harus dipisahkan. Gak boleh ya. Gak boleh. Haram katanya, haram. Oke. Jadi di sini kalau misalnya bertanya kepada akhwat, sebutnya apa? Tasumina, ya, tasumina. Seluruh kata kerja kalau mukhatabah lawan bicaranya akhwat itu ditambah ya dan nun. Ditambah apa? Ya dan nun. Contohnya tasum diubah jadi apa? Tasumina. Tanamu. Tanamina. Bagus. Ta'kulu. Ta'kulina. Ta'kulu. Ta'kulina. Tata'allamu. Tata'allamina. Tanamu. Tanamina. Tadrusu. Tadrusina. Seperti itu. Setiap ada kata kerja lawannya mukhatab atau mukhatabah, lawannya akhwat ditambah dengan ya dan Nun. bagus.
hal tasumul Isnin awil Khamis? Apakah kamu puasa hari Senin dan Kamis? Jadi kalau kita sebut ke akhwat, hal tasumina al-Isnin awil Khamis? Hal tasumina al-Isnin awil Khamis? Jadi ngomongnya harus ada intonasinya juga. Pertanyaan, ya. Daiman. Daiman. Pakai daiman tapi ngomongnya sudah gitu. Gimana? Kita paham syekhnya. Oke? Atau bisa nah. Atau alhamdulillah ya. Di sini daiman. Lihat. Walaupun masih ihsas bilju ahyana, walaupun kadang-kadang saya harus merasa lapar. Walaupun kadang-kadang merasa lapar. Daiman. رغم الإحساس بالجوع أحيانا. أحيانا artinya bagus. متى تغسل ملابسك؟ متى تغسلين ملابسك؟ Untuk ikhwan malabisaka. Untuk akhwat apa? Ka dan ki. Ya. Ka dan ki. Ini untuk menunjukkan kepemilikan. Makanya saya bilang tadi untuk lebih selamat disukunkan. Ya, disukun. Jadi tidak ngomong ke, misalnya ngomong ke akhwat tapi itu pertanyaannya mata tagsilu malabisaka? Salah. Ya, mata tagsilina malabisaki. Ya. Sama anta untuk ikhwan, untuk akhwat apa? Anti. Sama-sama. Mata tagsilu malabisaka? Mata tagsilina malabisak? Tagsil. Artinya mencuci. Malabis. Sama-sama. Malabis. Malabis itu artinya pakaian. Malabis. Mata tagsil. Tagsilina. Tasum. Tasumina. Tasum wa tagsil. Tasumina wa tagsilina. Oke. Tasum artinya apa? Puasa. Bagus. Tagsil cuci. Ta'mal artinya apa? Kerja, berbuat. Iya. Jawaban terakhir, ukhassisul ahad wal arbi'ah. Sama-sama. Ukhassisul ahad wal arbi'ah lighassil malabis. Ukhassisul ahad wal arbi'ah lighassil malabis. Sekarang saya bertanya, teman-teman menjawab. Saya bertanya, teman-teman menjawab. Sama-sama judulnya. As-su'alu an ayyamil usbu'. 1, 2, 3. As-su'alu an ayyamil usbu'. Mada ta'mal fi yawmil jum'ah? Dijawab. 1, 2, 3, dijawab. Berhentinya hati-hati ya. Karena kalau salah berhenti salah juga artinya. Mufadilur riya. Tambahkan apa saya pendek? Mufadilur riya. Dotu. Salah. Masa saya lebih suka beria gitu ya? Kan? Hati-hati. Mufadilur riya wa ziyarat al-maktabah